Maka jangan menjadi pengkhianat di jalan surga ini ya. Pengkhianat itu apa? Waktunya ngaji tidur terus, waktunya belajar ngantuk. Nah, ini bukan hanya murid, ini guru juga bisa. Waktunya ngajar tidur, nah, itu juga bisa. Waktunya ngajar mestinya ngajar, malah izin tidak balik-balik, nah, bisa juga. Nah, jangan jadi pengkhianat. Tapi kalau kalian betul-betul menjaga amanat, kalian sedang berada di jalan surga. Mengenal Allah adalah anugerah terbesar. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki mulkus samawati wal ard, memiliki kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Dan kekuasaannya Allah itu bahkan sampai menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raja Namrud mengaku mematikan, menghidupkan dan mematikan. Sebenarnya Nabi Ibrahim kalau mau mendebat ya, kalau Nabi Ibrahim mendapat, ya sekarang kamu bisa mematikan, ayo hidupkan yang sudah mati ini, yang nggak bisa. Dia hanya membawa 2 orang tawanan, yang satu dimatikan, yang satu dibiarkan hidup, bukan menghidupkan. Ini saya menghidupkan, mematikan. Tapi yang namanya Nabi itu tidak suka debat, tidak suka debat. Maka Nabi langsung saja mencari contoh lain. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari itu dari timur, sekarang coba kamu ganti yang mendatangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka akhirnya orang kafir yaitu Raja Namrud itu menjadi terdiam. Buhita itu artinya sakata, diam. Dia diam 1000 bahasa tidak bisa menjawab apa-apa. Oh ya, berarti saya bukan Tuhan, sebenarnya begitu. Tetapi yang namanya sombong, maka kesombongannya ini menutupi kekalahannya sendiri. Tapi justru inilah yang membuat Namrud menjadi celaka. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu zat yang maha awal, yang maha awal itu tidak ada yang mendahului. Berarti tidak ada yang punya jasa kepada Allah, itu enggak ada. Tidak ada yang merasa oh saya berjasa kepada, tidak ada, karena Allah itu yang maha awal. Tidak ada yang mendahului apapun, tidak ada. Ya Allah itu ada. Nah kamu kalau tanya sejak kapan, Allah itu tidak ditanya sejak kapan. Yang ditanya sejak kapan itu namanya makhluk. Allah itu bukan makhluk, Allah itu Tuhan. Maka tidak bisa ditanya sejak kapan, itu tidak bisa. Loh kok tidak bisa? Iya memang yang ditanya sejak kapan itu makhluk. Dan Allah juga sampai kapan? Allah itu tidak ada ditanya sampai kapan, selama-lamanya. Yang Allah itu Tuhan, maka Allah itu selama-lamanya ada dan tidak pernah tidak ada. Karena dialah yang maha ada, dialah hidup yang tidak pernah mati. Huwal awwal wal akhir, bahkan huwal zahir wal batin. Allah itu zahir, azhar min kulli syai. Allah itu zahir dan lebih nyata dari segala sesuatu. Allah itu yang mencipta, masa kalah nyata dengan yang dicipta? Nah, kan gitu. Allah itu zahir, lebih nyata dari yang nyata, lebih nyata dari yang kelihatan ini bagi orang yang tahu.
Nah kalian termasuk, mau ndak kamu menjadi orang yang tahu? Maka kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq setelah beliau membaca wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, wa huwa abtanul batin, dia lebih tersembunyi yang daripada tersembunyi. Maka kata beliau, talasha kullu syai', semuanya hilang di hadapan Allah. Semuanya hilang di hadapan Allah. Mengapa sekarang ini yang kelihatan adalah makhluk-makhluk ini? Ya, karena perhatian kita masih kepada makhluk. Tapi kalau hati kita sudah mulai sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zahirnya yang kita lihat makhluk, tapi hakikatnya yang kita lihat adalah Allah. Karena yang namanya al-ihsan, yang namanya ihsan yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Walaupun kamu seakan-akan melihat Allah, kalau kamu sudah seakan-akan melihat Allah, maka makhluk ini tidak kelihatan semuanya. Makhluk ini tidak ada yang kelihatan kalau kalian sudah melihat Allah. Maka orang-orang beriman yang sesungguhnya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi pada waktu disebut nama Allah hatinya tergetar, itu bukan karena sebelumnya lupa terus diingatkan, belas rakelingan terus dadi kelingan, tidak. Dia itu ingat kepada Allah, itu ingat dan merasa kebaikan kebesaran Allah itu dia lihat, lalu disebut nama Allah bergetar dia, bukan terus dadi kelingan. Kalau kita ini kelasnya dilingke dadi kelingan. Kalau bergetar itu karena ada kebesaran Allah, keagungan Allah, lalu disebut nama Allah jadi bergetar karena melihat kebesaran Allah. Masya Allah. Mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah itu adalah anugerah terbesar. Melebihi mendapatkan anugerah menjadi presiden, melebihi mendapat anugerah menjadi ilmuwan, intelektual. Ya, maka pada masa-masa akhir hayatnya seorang yang namanya Habibie, masa akhir hayatnya, anaknya sudah sukses semuanya, menjadi para insinyur, menjadi orang-orang intelektual, S3, ada yang bahkan mungkin kalau ada S4 itu ya mungkin S4 ya boleh. Bahkan Habibie sendiri itu sudah pernah jadi presiden. Tapi pada saat istrinya telah meninggal, anak-anaknya bekerja di mana-mana, dia menjadi sendiri. Ternyata hidup ini hanya seperti ini. Dulu saya jadi presiden, dulu saya dijadikan rebutan 36 perusahaan internasional supaya bekerja dengan mereka. Tapi sekarang ternyata saya menjadi sendiri, menjadi sendiri. Lalu dia berkata, ditutup dengan kata-kata, seandainya saya masih diberi kesempatan menjadi muda lagi, lalu saya disuruh memilih antara belajar ilmu agama dan belajar ilmu sains, maka saya akan memilih belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Maka kalian yang belajar ilmu agama ini jangan pernah merasa, oh saya ini kok cuman belajar ilmu agama. Apalagi di pondok yang ya bangunannya Masya Allah mewah sekali, mepet sawah, alhamdulillah. Mepet sawah. Yang penting gedungnya apa isinya? Tapi Masya Allah, tampaknya para santri yang ada di sini ini tampaknya itu sudah dengan pergedungan tidak terpengaruh, malah kerasannya luar biasa. Alhamdulillah, kurasane ra karu-karuan, nganti angler tenan nang pondok.
Masya Allah, mosok ngapalkan Quran kok 8 tahun. Terus sopo sing mbok lakoni iki terus?